Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Ding Hua lalu berkata, ketika saya berpartisipasi dalam kompetisi atas nama benua, saat itu saya juga melihat banyak kandidat yang luar biasa. Hanya dalam beberapa puluh tahun mereka bisa menerobos Daosian Bintang 2 ke Daosian Bintang 4. Bagaimanapun kalangan menengah juga tidak dapat diremehkan, ucap Ding Hua. Dia telah berpartisipasi dalam kejuaraan dunia pada saat itu. Jadi Ding Hua telah melihat orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di kompetisi atas nama benua. Bakat seperti Xiaoyan bukan lagi minoritas tetapi sangat umum. Xiaoyan menganggukkan kepalanya lalu berkata, saya siap bersaing dengan orang-orang yang berbakat itu, ucap Xiaoyan tersenyum kecil. Setelah itu dia perlahan membuka peta bagian Xinghai. Kang Dong dan Ding Hua juga mempelajari bagian Xinghai untuk menentukan lokasi Bahtera saat ini. Ding Hua lalu berkata, lokasi kita saat ini tidak jauh dari Bintang Merah, setidaknya dalam waktu setengah bulan kita bisa mencapai Bintang Merah, ucap Ding Hua yang masih sangat akrab dengan tempat hampa ini. Ini belum terlambat, ucap Xiaoyan juga mengangguk. Scene berganti ke tempat Bintang Merah. Di dalam Bintang Merah adalah kota yang luar biasa megah, kota itu bernama Kota Qi. Tetapi pada saat ini suasana di Kota Qi sangat tertekan. Itu karena para pasukan dari klan Jin telah membuat kekacauan besar pada Kota Qi ini. Mereka menghancurkan semua bangunan-bangunan lalu membakarnya. Di istana tempat tinggal Ding Hua juga dibakar oleh beberapa sosok yang ada di atas Bahtera. Sosok yang memimpin pasukan itu bernama Jintong, seorang adik laki-laki dari Jin Shen. Jintong lalu berkata, katakan di mana penguasa Bintang Merah sekarang? Di mana dia menyembunyikan Patriark Jin Shen, teriak Jintong. Di luar aula utama Ding Yue Zeni dan Qian Ning tampaknya sudah mulai pertempuran sengit dengan pasukan klan Jin itu. Namun pada saat ini ketiga wanita itu menderita cedera ringan dalam pertempurannya. Ding Yue lalu berkata dengan marah, Jintong, hari ini jika kau berani membunuhku maka ayahku akan meratakan klan Jinmu, ucap Ding Yue dengan ekspresi dingin. Jintong lalu berkata, jangan mengira saya tidak tahu. Mengapa setelah klan Bei kembali namun patriark klan Jin saya tidak kembali? Jika penguasa Bintang Merah tidak memberikan pertanggungjawabannya, maka saya akan membakar Bintang Merah ini, teriak Jintong. Jintong, Anda semakin berani. Apakah Anda sehebat itu bisa menghancurkan Bintang Merah ini? Jika saudara saya benar-benar ada di sini bahkan Anda tidak memiliki kualifikasi untuk bertindak arogan, ucap Ding Yue. Saya bahkan tidak mengetahui hidup dan matinya saudara laki-laki saya. Lalu apalagi yang perlu saya takuti, sekarang karena tidak ada penguasa Bintang Merah itu? Maka saya akan menghancurkan seluruh Bintang Merah ini, ucap Jintong. Setelah kata-katanya jatuh aura Daosian Bintang 3 terpancar dari tubuhnya. Seluruh anggota klan Jin di belakang Jintong mengeluarkan senjata mereka dan momentum kuat menyebar. Bakar seluruh kota, teriak Jintong. Ding Yue menggertakkan gigi saat melihat tindakan Jintong. Dia berteriak dengan keras, Jintong, jika memang kakak laki-laki Anda mati maka klan Jin Anda akan kehilangan taringnya. Pada saat itu akan ada banyak pasukan yang membunuh klan Jin Anda. Lebih baik pikirkan cara untuk melarikan diri dari kota Qian, ucap Ding Yue. Omong kosong, dengan kekuatan saudara saya yang sudah mencapai Daosian Bintang 5. Mustahil dia terbunuh. Jika Anda berani berkata secara acak lagi saya akan membunuh Anda bahkan jika Anda putri dari klan Ding, teriak Jintong. Orang yang ditakdirkan mati adalah Anda. Jika Anda memang berani mengapa Anda tidak menunggu saudara saya? Saya tahu bahwa Anda takut dengannya dan hanya bisa bertindak secara diam-diam saat kakak saya tidak ada di sini, teriak Ding Yue. Anda berani mengancam saya, ucap Jintong. Segera tubuh Jintong muncul di depan Ding Yue.
Tinju yang disertai dengan kekuatan penuh mengarah ke wajah Ding Yue. "Bajingan, Anda memang sampah yang tidak punya malu dengan menyakiti wanita," ucap Jing Wusen. Meskipun ranah Jing Wusen hanya dodi, namun dia tidak ragu untuk memblokir pukulan Jintong. Perbedaan kekuatan yang terlalu jauh membuat seluruh tubuh Jing Wusen remuk. Mulutnya memuntahkan seteguk darah besar. Hanya dalam suatu serangan mata Jing Wusen kabur, kemudian dia tak sadarkan diri. Ding Yue yang melihat ini dia sangat tersentuh, dia tidak menduga bahwa orang asing mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan dirinya. Momentum yang kuat meledak dari tubuh Ding Yue, sekarang dia hanya bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya. Di sisi lain Jintong mendengus dingin saat melihat Ding Yue berinisiatif menyerang. Jelas Jintong tidak berniat berbelas kasih kepada Ding Yue. Tinjunya yang kuat langsung menghantam tubuh Ding Yue. Ding Yue yang memiliki kekuatan Daosian bintang 2 langsung terpental sebelum akhirnya jatuh dengan keras. Darah keluar dari sudut mulutnya saat menatap Jintong dengan wajah marah. "Mengapa Anda memelototi saya? Jika Anda masih berkata secara acak, saya benar-benar akan membunuh Anda," ucap Jintong. Ding Yue tidak menghiraukan ancaman dari Jintong, dia masih berkata dengan keras. "Ketika saudara saya datang saya akan memotong setiap bagian tubuh Anda," ucap Ding Yue. "Saya khawatir bahwa saudara Anda tidak akan pernah berani datang ke sini," ucap Jintong. Pada saat ini kota Qi sudah sangat kacau dengan pembakaran nyala api. Ada banyak orang panik yang berlari dan menyebar. Jintong tertawa terbahak-bahak saat berkata, "Bakar semuanya dan jangan menyisakan sedikit pun," teriak Jintong. Sebelum Jintong bisa terus tertawa puas, tiba-tiba di atas kobaran api sebuah angin bertiup dengan kencang. Sebelum Jintong bisa terus tertawa puas, tiba-tiba di atas kobaran api sebuah angin bertiup sangat kencang. Setelah itu sebuah bahtera tabut yang sangat besar perlahan-lahan terungkap. Api yang membubung tinggi itu segera menyusut dan menjadi bola api. Sosok Xiaoyan yang menggenggam bola api kemudian matanya terkunci pada Jintong. Ding Yue yang melihat bahtera tabut muncul seketika wajahnya dipenuhi kegembiraan. Segera dia berdiri saat berkata kepada Jintong, "Jintong, sepertinya hari kematian Anda akan tiba," ucap Ding Yue. Setelah mengatakan itu Ding Yue terbang menuju bahtera tabut. Ding Hua sangat marah saat melihat kota Qi bakar seperti ini. Merasakan aura yang terpancar dari tubuh Ding Hua, keangkuhan Jintong langsung menyusut. Dia berkata, "Sial, sepertinya Bayushi sudah menipuku. Dia mengatakan kekuatan penguasa bintang merah hanya Daosian bintang 2. Bayushi bajingan, dia sebenarnya berniat melenyapkan klan Jin dengan cara ini," gumam Jintong langsung ketakutan saat merasakan aura Daosian bintang 5 pada tubuh Ding Hua. Segera dia mencari cara untuk bisa melarikan diri dari tempat ini. "Siapa yang sangat berani membakar kota Qi saya?" teriak Ding Hua. Wajah Ding Hua dipenuhi dengan kemarahan yang tidak bisa terbendung lagi. Ding Yue lalu berkata, "Saudaraku yang melakukan semua ini adalah Jintong dari klan Jin. Dia tidak hanya berniat membakar semua kota Qi ini. Dia bahkan sudah melukai saya, Zeni Qianning dan Jing Wusen. Anda harus membunuhnya," ucap Ding Yue. Mendengar kalimat ini ekspresi Xiaoyan sangat dingin. Dia memandang Zeni dan Jing Wusen yang dipenuhi dengan darah. "Tidak perlu Anda yang bertindak, serahkan saja orang ini kepadaku. Dia sudah sangat berani melukai temanku dan bahkan istriku," ucap Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan melangkah maju dan aura Daosian bintang 2 tahap menengah meletus. Orang dari klan Jin sangat berani bertindak bebas bahkan setelah kematian pemimpin mereka. "Hari ini saya akan mempersatukan Anda dengan pemimpin Anda, Jinsen," ucap Xiaoyan. "Bajingan, apakah maksud Anda saudara saya sudah mati di tangan Anda?" teriak Jintong. "Orang yang akan mati tidak memiliki kualifikasi untuk berteriak di hadapan saya," ucap Xiaoyan. Setelah kata-kata itu jatuh semua api yang membakar kota Qi ditarik oleh Xiaoyan. Itu menyusut menjadi seukuran kepalan tangan. Xiaoyan saat ini tidak menggunakan api surgawi hanya untuk membunuh Daosian bintang 3.
Ia menggunakan bola api yang ada di tangannya, meskipun kekuatan bola api tidak sebagus api surgawi. Tapi saat dicampur dengan sejumlah besar guntur maka kekuatan api ditingkatkan. Si tangan Sioyan api berkobar, dan busur listrik berkeliaran di antara api. Kang Dong lalu berkata, meskipun saudara Sioyan berada di bintang 2, tetapi fluktuasi energinya melampaui Daosian bintang 3. Kekuatan seperti itu benar-benar sangat langka, ucap Kang Dong. Kang Dong sudah kenyang melihat hal-hal yang abnormal dari Sioyan. Di langit sumber keabadian yang agung memasuki api dan busur listrik. Depan Sioyan wajah Jintong tampak sangat pucat merasakan energi agung yang melampaui kekuatannya. Sioyan, izinkan saya bertarung, dia sudah sangat berani menyentuh wanitaku, ucap Siozan memelototi Jintong. Dia tidak rela ketika melihat Qian Ning terluka, Sioyan tidak bisa mencegahnya dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Kalau begitu sisanya berikan saja kepadaku, sudah sangat lama saya tidak membunuh sekelompok ayam liar, ucap Kang Dong tersenyum. Sioyan, biarkan dia menyerang terlebih dahulu, saya ingin merasakan gelinya serangan dari Daosian bintang 3, ucap Siozan. Sungguh lelucon, hanya Dodi bintang 9 sepele sangat berani mengatakan kalimat itu. Bahkan jika saya tidak bisa lolos dari kalian semua, setidaknya saya akan membunuh salah satu dari kalian. Saya akan menunjukkan kepadamu apa artinya ketinggian Daosian bintang 3, ucap Jintong kepada Siozan. Dia mengeluarkan pedang emas dari dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu Jintong mengangkat tangannya, kemudian pedang emas membesar dengan sangat cepat. Itu diayunkan secara langsung ke arah Tian Tiger Siozan. Menghadapi ini Tian Tiger Siozan justru melangkah maju tanpa rasa takut sedikit pun. Sekarang dia menerobos ke Daosian bintang 9 menengah. Secara alami kekuatan fisiknya telah tumbuh ke tingkat yang sangat kuat. Setidaknya di hadapan Daosian bintang 3 ini Siozan berani melakukannya secara nyata. Siozan menggunakan tinju ganda secara langsung dalam menghadapi pedang emas Jintong. Tinju dan pedagang bertabrakan kemudian menciptakan ledakan energi yang sangat keras. Ampas Dodi bintang 9 juga berani berbicara liar di hadapanku. Manusia bodoh sepertimu harus mati di tanganku, ucap Jintong mendengus dingin. Dengan suara angin yang kencang pedang emas dan tinju ganda Siozan meledak. Itu disertai dengan suara angin yang deras, tubuh Siozan mundur ke belakang. Namun Siozan tidak mati seperti yang dipikirkan Jintong. Tidak hanya Siozan tidak terluka, kekuatan fisik yang kuat dari Siozan menyebar benar-benar menolak kekuatan dari Daosian bintang 3 Jintong. Pedang emas Jitu hancur dalam bentrokan ini, secara alami Jintong sangat dirugikan oleh Siozan. Tidak mungkin, ini pasti ada yang salah, ucap Jintong dengan ekspresi wajah suram. Dia bahkan berpikir ada masalah dengan keterampilan bertarungnya barusan. Pukulan itu bukan hanya kekuatan penuhnya, tetapi seharusnya mampu membunuh seorang Daosian bintang 2. Bagaimana mungkin Ranah Dodi bisa menyelesaikan serangannya tanpa menderita luka-luka apapun? Sumber energi keabadian meresap ke dalam daging Siozan. Meskipun terlihat sederhana namun darah dari Tian Tiger membuatnya kuat secara fisik. Sioyan juga sedikit tertegun oleh kekebalan fisik Siozan. Jika Siozan berada pada tingkat yang sama dengannya. Bahkan jika Sioyan mengolah tubuh Dewa Guntur kuno, ia tidak yakin kekuatan fisiknya akan lebih kuat dari Siozan. Jintong berteriak dengan enggan, tidak peduli seberapa kuat tubuhmu, kamu bisa melawannya sekali dan aku tidak percaya bahwa kamu masih bisa menghentikan serangan kedua kali saya, teriak Jintong. Setelah itu dia mengeluarkan pedang Liu Jin Suantian dari dalam cincin penyimpanannya. Ini, pedang ini bukankah dibuat olehku? Dari mana kau mencurinya, ucap Ding Yue menatap pedang Liu Jin Suantian ada tangan Jintong. Saya membeli ini dari rumah lelang klan Ding Anda. Bagaimana bisa Anda berkata saya mencuri, ucap Jintong yang sudah kesal menjadi semakin kesal. Sioyan, kali ini Anda harus mengambil tindakan, pedang Liu Jin Suantian ini sangat kuat, ucap Ding Yue memberitahu Sioyan untuk berhati-hati.
Xiaozan tidak akan bisa menanggungnya. Jintong melambaikan pedang Liu Jin Xuantian yang di tangannya dan itu meninggalkan pita yang misterius di udara. Pita pada tubuh pedang itu menyeret keluar setelah gambar yang terlihat sangat mengerikan. Xiaozan melihat Jintong bergegas maju menggerakkan tubuhnya dan tidak ada ketakutan di matanya. Dia ingin terus bertarung melawan Jintong, tetapi satu tangan menghentikan Xiaozan. Pertempuran berakhir, kami tidak punya banyak waktu. Jangan buang-buang waktu dengannya, ucap Xiaoyan menghentikan Xiaozan. Xiaoyan melangkah maju dan menjentikkan jarinya saat penguasa Xuan muncul. Itu disertai dengan nyala api dan guntur yang bergerak di sepanjang lengan kemudian bergeser ke penguasa Xuan kuno. Xiaoyan juga mengaktifkan teknik bayangan ribuan penguasa Xuan. Tangannya terus melambai saat 2000 bayangan penguasa Xuan muncul. Selain bayangan penguasa Xuan membawa nyala api surgawi, kali ini dicampur dengan guntur yang panjang. Di sisi lain Jintong memasukkan sumber energi keabadian ke dalam pedang Liu Jin Xuantian. Tiba-tiba pita emas yang sangat mempesona meletus di pedang Liu Jin Xuantian. Itu terus mengembun di atas ujung pedang, sebuah suara keras menggetarkan kota Qi. Seluruh kota tampaknya terpengaruh olehnya, rumah-rumah diguncang untuk membuat suara berderak dan bahkan udara pun tampak bergetar. Ribuan bayangan penguasa Xuan yang ditampilkan oleh Xiaoyan benar-benar hancur setelah disentuh oleh pedang Liu Jin Xuantian. Xiaoyan juga menunjukkan tatapan serius di matanya, sepertinya ia harus menggunakan kartu trufnya jika ingin membunuh dengan satu gerakan. Hanya dalam pemikirannya beberapa teratai api muncul di tangan kiri dan kanannya. Kilatan listrik di tangannya juga melonjak, tubuh guntur dewa kuno, tubuh guntur api. Pukulan api guntur, teriak Xiaoyan, melihat pedang Liu Jin Xuantian yang datang. Xiaoyan melemparkan lotus api dari tangannya. Dua sinar cahaya yaitu cahaya keemasan dan cahaya api bertabrakan dengan sengit. Teratai api yang membawa nyala api guntur meledak dalam satu sentuhan. Itu benar-benar menghancurkan pedang Liu Jin Xuantian Jintong di langit. Retakan seperti jaring laba-laba menyebar dengan cepat dan kemudian langsung pecah. Di mata Jintong dia masih terkejut dengan ekspresi wajah jelek. Sosok Xiaoyan muncul di lautan api dan sosok Xiaoyan perlahan-lahan besar di mata Jintong. Jintong yang ingin melarikan diri tetapi ia menemukan bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak. Tiba-tiba rasa sakit yang luar biasa menyerang jiwanya. Sial, ini adalah serangan jiwa, teriak Jintong. Semakin dia berteriak semakin tengkorak Zheng Hui tertawa lebar di atas bahtera. Tangan Xiaoyan yang dipenuhi dengan energi kekerasan langsung menghantam dada Jintong. Jintong tidak mampu bergerak, langsung menyemprotkan seteguk darah besar, itu bercampur dengan organ-organ dalam yang rusak sebelum tubuh itu meledak. Tinju Xiaoyan membunuhnya secara langsung. Xiaoyan bahkan tidak repot-repot untuk melihat mayatnya yang sudah menjadi kabut darah. Dia menoleh ke Zheng Hui saat mengacungkan jempolnya. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.